Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang kajarianna hurupu lontara. Kajarianna hurupu lontara dalam bahasa Indonesia yaitu sejarah aksara lontara. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian aksara lontara. Ditinjau dari segi etimologi, kata lontara terdiri dari dua kata, yaitu raung yang berarti daun dan tala yang berarti lontar. Kata raung tala mengalami proses metatesis sehingga menjadi kata lontara. Metatesis adalah perubahan letak huruf, bunyi, atau suku kata dalam kata, seperti perubahan letak R dan L pada kata raung tala yang menjadi lontara. Aksara lontara merupakan salah satu jenis aksara yang dipergunakan sebagai alat komunikasi tertulis di kalangan masyarakat Bugis Makassar, baik dalam penulisan buku teks maupun mata pelajaran di sekolah dan sistem penulisan surat menyurat. Selanjutnya tentang sejarah aksara lontara. Orang yang pertama kali memerintahkan untuk membuat aksara lontara yaitu Raja Goa yang ke-9 yang bernama Daeng Matandre Karaeng Manuntungi yang bergelar Karaeng Tumapak Risikalona. Raja Goa tersebut memerintahkan kepada Daeng Pamatte untuk menciptakan aksara lontara. Dalam hal ini, Daeng Pamatte menciptakan 3 bentuk aksara lontara. Aksara lontara yang pertama kali dibuat oleh Daeng Pamatte yaitu dikenal dengan istilah lontara tua atau lontara jangan-jangan. Aksara lontara jangan-jangan disebut juga aksara lontara yang berbentuk seperti burung, di mana aksara lontara jangan-jangan yang diciptakan oleh Daeng Pamatte berjumlah 18 huruf. Aksara lontara yang kedua adalah aksara lontara bilang-bilang. Akibat dari pengaruh masuknya agama Islam sebagai agama kerajaan Goa, maka bentuk huruf pun berubah mengikuti simbol angka dan huruf Arab. Seperti huruf Arab angka 2 diberi makna huruf K. Huruf Arab angka 2 dan tanda titik di bagian bawah diberi makna Ga. Dan angka 7 dengan titik di atas diberi makna Nga. Juga angka Arab lainnya yang jumlahnya 18 huruf. Aksara lontara yang ketiga disebut dengan aksara lontara baru atau aksara lontara sulapa apa atau belah ketupat. Aksara lontara berbentuk segi empat atau belah ketupat. Hal ini didasari adanya pemahaman filosofis kultural masyarakat Makassar bahwa keberadaan manusia berasal dari 4 unsur, yaitu tanah atau buta, api atau pepe, air atau jekne, dan udara atau ange.
bentuk aksaranya sudah terpampang di gambar. Selanjutnya, makna aksara lontara. Berdasarkan filosofi kultural masyarakat Sulawesi Selatan, aksara lontara berbentuk segi empat atau sulapa-apa dengan teknik penulisan dimulai dari bawah ke atas dan berbentuk tebal tipis. Mengapa teknik penulisan aksara lontara dimulai dari bawah ke atas? Hal ini mengandung makna filosofi yang dapat dipetik adalah hidup ini adalah perjuangan yang membutuhkan usaha, pengorbanan, dan juga doa, di mana kesuksesan dapat diraih dengan cara yang bertahap, yaitu memulai dari bawah ke atas, dari hal yang lebih kecil ke hal yang lebih besar, atau dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Mengapa aksara lontara berbentuk tebal tipis? Nah, hal ini mengandung makna yang tersirat bahwa perjalanan hidup manusia silih berganti, kadang sedih, kecewa, menangis, dan juga gagal. Kadang pula bergembira, tertawa, puas, dan juga sukses. Selanjutnya, tanda sara atau penanda bunyi. Tanda baca yang digunakan dalam aksara lontara Makassar sampai saat ini hanya ada satu, yaitu tanda titik 3. Fungsinya adalah sebagai tanda titik. Jadi, pembaca atau penulis diharapkan menguasai konteks wacana yang dibacanya atau yang ditulisnya agar tanda baca tersebut sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya, untuk tanda bunyi atau yang menandai bunyi vokal, yaitu ada I, U, E, dan O. Berikut pula tandanya. Untuk K ditulis seperti biasa. Ketika K akan berubah bunyi menjadi Ki, dia akan diberikan tanda titik di bagian atas. Contohnya ada di gambar ya. Kemudian ketika K akan berubah bunyi menjadi Ku, dia akan diberikan tanda titik di bagian bawah. Selanjutnya ketika K akan berubah bunyi menjadi K, maka dia akan ditambahkan tanda pengait di sebelah kiri. Dan ketika K akan berubah bunyi menjadi Ko, maka akan diberikan tanda pengait di sebelah kanan. Begitupun dengan Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Dan untuk aksara lontara yang lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang rupa-rupanna kana Mangkasara. Rupa-rupanna kana Mangkasara atau jenis-jenis kata dalam bahasa Makassar terdiri dari 4 jenis kata. Yang pertama, kata dasar atau dalam bahasa Makassar kana pokok. Yang kedua, kata berimbuhan atau dalam bahasa Makassar kana nitambai. Yang ketiga, kata ulang atau
kana ni pakuling. Dan yang keempat, kata majemuk atau dalam bahasa Makassar disebut dengan kana ni kak masak. Apa itu kata dasar? Kata dasar atau kana pokok adalah kata yang masih asal dan belum mengalami proses morfologis. Kata dasar dalam bahasa Makassar ada yang bersuku 1, bersuku 2, bersuku 3, bersuku 4, dan ada yang bersuku 5. Kata dasar dalam bahasa Makassar juga disebut dengan kata yang dapat berdiri sendiri dan memiliki sebuah makna. Berdiri sendiri artinya kata dasar itu meskipun tidak mengalami proses morfologis, dia tetap memiliki makna. Contoh kata dasar dalam bahasa Makassar yaitu kelong, lampa, dan jappa. Dari contoh kata dasar tersebut merupakan kata yang bersuku 2. Selanjutnya yaitu kata berimbuhan atau kana ni tambahi. Apa itu kata berimbuhan atau kana ni tambahi? Jadi, kata berimbuhan adalah kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan, baik itu awalan, akhiran, sisipan, maupun imbuhan rangkap. Nah, kata berimbuhan terbagi menjadi 4 jenis kata. Yang pertama, awalan atau patamba riolo. Yang kedua, akhiran atau patamba riboko. Yang ketiga, sisipan atau kana panyapi. Dan yang keempat, imbuhan rangkap atau patamba riolo riboko. Berikut adalah contoh kata berimbuhan. Terdapat kolom kata dasar, kolom kata berimbuhan, dan kolom fungsi kata. Baik, contoh yang pertama yaitu jappa. Jappa artinya jalan. Nah, ketika kata jappa mendapatkan awalan ak menjadi ajappa, artinya berjalan. Kemudian fungsinya sebagai kata kerja. Yang kedua yaitu koko. Koko artinya kebun. Nah, ketika kata koko mendapatkan awalan pa menjadi pakoko, artinya orang yang berkebun. Fungsi katanya sebagai kata benda. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu inung, artinya minum. Ketika inung mendapatkan akhiran ang menjadi inungang, yang berarti minuman. Fungsi katanya sebagai kata benda. Selanjutnya contoh yang keempat yaitu gola, artinya gula. Ketika gola mendapatkan akhiran i menjadi golai, yang berarti memberi gula atau berikan gula. Fungsi katanya sebagai kata kerja. Contoh yang kelima yaitu sombala,
artinya layar. Ketika kata sombala mendapatkan sisipan im menjadi simombala yang berarti berlayar. Nah, fungsinya sebagai kata kerja. Contoh selanjutnya yaitu sampai. Sampai artinya gantung. Ketika kata sampai mendapatkan sisipan ul menjadi sulampe, artinya menggantung. Nah, fungsinya sebagai kata kerja. Selanjutnya bale atau obat. Ketika kata bale mendapatkan awalan dan akhiran yaitu nibalei atau diobati. Fungsinya sebagai kata kerja. Dan contoh yang terakhir yaitu dari kata baji artinya baik. Ketika kata baji mendapatkan awalan ka dan akhiran ang menjadi kabajikan, artinya kebaikan. Dan fungsi katanya sebagai kata benda. Selanjutnya, kata ulang atau kana nipakuling. Apa itu kata ulang atau kana nipakuling? Kata ulang adalah kata yang sudah mengalami proses pengulangan yang ditandai dengan adanya tanda penghubung. Contohnya bale-bale, tinro-tinro, dan masih banyak lagi contoh kata ulang dalam bahasa Makassar. Selanjutnya, kata majemuk atau kana nikah masak. Apa itu kata majemuk atau kana nikah masak? Kata majemuk adalah gabungan dua buah kata yang menghasilkan makna baru. Contoh kata majemuk adalah balak garing. Balak garing terdiri dari dua kata. Kata pertama yaitu balak dan kata kedua yaitu garing. Balak memiliki arti tempat tinggal. Sedangkan garing memiliki arti kondisi tubuh yang kurang sehat. Nah, ketika digabungkan, kata balak garing akan menghasilkan makna baru yang berarti tempat di mana orang sakit itu berada. Jadi tidak lagi berarti tempat tinggal yang sakit. Nah, itulah contoh kata majemuk. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.